فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kalau yang sudah dapat kue dipersilakan untuk dimakan. Jadi taklim sambil makan itu tidak dilarang. Cuma yang dilarang itu kalau taklim sambil main game. Kalau kami dulu di Yaman, itu biasanya syekh itu mengajarnya dia pakai kursi biasa saja. Jadi kasih tiang begini, mic-nya kecil di sini. Ini orang duduk pas di bawah kakinya begini, tapi sambil makan gula-gula karet begini. Akhirnya suatu hari ada yang bertanya. Jadi orang Somali bertanya, ajukan kepada syekh. Ya syekh, apakah bukan bagian dari adab? Atau dikatakan orang tidak beradab kalau dia sambil makan gula karet ketika taklim? Kata syekh tidak. Kata beliau kalau dia makan itu dengan sebab dia makan gula karet membuat dia konsentrasi karena bergerak ini bagus nanti sarafnya, kata beliau itu enggak apa-apa, enggak masalah. Begitu ya. Bahkan kalau kita di Yaman itu orang taklim kadang kakinya itu selonjoran ke depan. Jadi pakai kursi di lantai ini nyandar, kakinya ke depan, dia menulis. Nah, itu tidak dilarang. Cuma yang kadang begitulah orang Indonesia itu sebagian dia sensitif. Salah sedikit dilihat, wah dianggap menghinakan dia. Kan begitu. Nah, kalau kita mengerti insyaallah taala tidak mengapa. Justru kalau taklim sambil makan itu kadang membuat konsentrasi. Asal jangan makan nasi goreng saja ya. Sambil makan ya. Tidak apa-apa juga kalau memang kelaparan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan yang terkait dengan masalah solat. Kita sudah sebutkan dari rukun-rukun solat. Rukun solat ada berapa? Ada 14. Bisa juga dihitung 13, cuma dihitung 14 itu lebih detail. Kita ulang kembali. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar di awal solat. Kemudian yang kedua, itu apa? Dia atau yang pertama masuk waktu ya. Bukan, ini kita masuk rukun sekarang. Jadi rukun solat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang pertama, rukun pertama itu dia berdiri pada solat wajib. Itu dulu, dia berdiri pada solat wajib. Itu hukumnya rukun. Tapi kalau solat sunat, itu boleh dia duduk walaupun dia mampu berdiri. Kemudian yang kedua, dia membaca apa? Takbiratul ihram. Dia membaca Allahu Akbar. Itu saja takbiratul ihram, tidak ada bacaan yang lainnya. Jadi bagian dari rukun solat itu dia membaca takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah dia menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Setelah itu dia membaca apa? Surat Al-Fatihah. Itu yang rukun. Ini yang kita hitung rukun dulu ya. Kemudian yang keempat itu apa? Dia ruku pada setiap rakaat. Jadi ruku pada setiap rakaat itu satu kali ruku. Jadi dia ruku, ini bagian dari apa? Rukun solat. Kemudian yang kelima dan keenam, itu dia bangkit dari ruku, ini yang kelima. Setelah itu dia berdiri tegak, itu yang keberapa? Yang keenam. Jadi bangkit dari ruku ini sampai dia berdiri ada berapa Ada dua rukun. Rukun yang pertama bangkitnya dari ruku ini satu rukun.
kemudian dia berdiri tegak setelah bangkit, itu juga rukun yang kedua. Jadi semuanya di sini terhitung apa? 2 jenis rukun. Maka ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dia sujud. Yaitu dia sujud, itu 2 kali sujud pada setiap rakaat. Itu semuanya rukun. 2 kali sujud pada setiap rakaat itu adalah rukun. Kemudian yang kedelapan, itu dia mengangkat dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ini yang kedelapan. Jadi yang kedelapan itu dia bangkit dari sujud dan duduknya di antara 2 sujud tadi. Ini apa? Rukun. Kemudian yang kesembilan, yaitu tumakninah pada setiap perkara yang disebutkan tadi. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia bangkit dari ruku. Ini semuanya harus ada apa? Ada tumakninah. Dia duduk di antara 2 sujud, itu harus ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu artinya tenang. Maka dia di sini tenang sejenak pada setiap gerakan. Kalau dia ruku, Allahu Akbar, tenang sejenak, itu minimal membaca 1 kali zikir di dalam rukuknya dia. Subhana rabbiyal azim. Nah, itu sudah dikatakan tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, tegak dia, Rabbana walakal hamd. Nah, itu dikatakan apa? Tumakninah dia. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-11 itu tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Jadi dia tasyahudnya itu membaca tasyahud akhir ya, di akhir solat sebelum dia salam. Itu tasyahud di sini hukumnya rukun. Kemudian duduknya juga itu rukun. Duduknya itu rukun. Hanya nanti permasalahan tata cara duduknya, nah itu boleh dia duduk iftirosh dan boleh dia duduk tawarruk. Sebentar kita jelaskan di dalam sifat solat nabinya. Kemudian setelah itu apa? Yang ke-12 itu dia membaca selawat kepada Nabi. Dan membaca selawat kepada Nabi ini itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang disebut dengan selawat Ibrahim yang lengkap ya. Kalau dia hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu juga apa? Cukup. Maka itu sudah cukup. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-13 itu tertib pada setiap rukun tadi. Jadi tertib terus berurutan. Mulai dia berdiri, kemudian dia ruku, bangkit dari ruku, dia sujud, duduk antara 2 sujud, dia sujud lagi, kemudian bangkit rakaat kedua. Itu dikatakan apa namanya? Tertib. Jelas ya? Jangan dia sujud dulu baru ruku. Itu namanya tidak tertib. Dan tertib ini adalah bagian dari rukun solat. Kapan dia balik-balik solatnya batal. Jelas ya? Kemudian yang ke-14 itu apa? At-taslim. Dia membaca salam. Itu membaca apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dan selanjutnya. Nanti kita akan bahas di sifat solat nabinya. Karena Nabi mengatakan khotamu wa khotamuha at-taslim. Dan penutup dari solat itu adalah salam. Dalam riwayat lain disebutkan wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Jelas ya? Ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi penutup solat itu dengan salam. Dan penghalalan solat itu dengan salam. Apa artinya penghalalan solat? Yaitu ketika dia bertakbiratul ihram, maka haram dia melakukan hal-hal dari gerakan solat dan dari ucapan-ucapan di dalam solat. Setelah dia salam, boleh dia minum, boleh dia makan, boleh dia bicara. Jelas? Ini dari hal yang hendaknya apa? Diperhatikan. Makanya ini anak-anak mana di sini? Siapa itu yang kalau solat itu bicara terus? Allah Akbar. Nanti kita main game lagi ya. Begitu? Nanti pinjamkan HP-mu sama saya ya. Kita main game yang mobil-mobil itu. Begitu? Ini batal solatmu itu. Harusnya kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi bicara. Tapi membaca. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau imam membaca didengar. Ya, kalau nanti imam baca Allahu Akbar ruku, baca Allahu Akbar ruku juga. Baca apa? Subhana rabbiyal azim. Begitu ya? Nah, kalau bicara-bicara, ini batal salatnya nanti. Begitu ya?
Jadi tidak boleh bicara. Tapi kalau sudah dia salam, boleh bicara. Hanya yang lebih utama apa kemarin kita sebutkan? Dia tidak bicara yang lain selain daripada zikir, supaya dia dapat keutamaan apa? Keutamaan doa dari malaikat. 3 syaratnya kita sebutkan. Yang pertama, dia masih di tempat duduknya yang dia sholat di situ. Yang kedua, dia belum berhadas. Dan yang ketiga, dia belum apa? Belum mengganggu. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan juga, masih sambungan dari hadis ini, kalau orang sholat, satu sholat dan dia menunggu sholat yang berikutnya, itu sepanjang niat dia menunggu sholat berikutnya, ini dihitung dia sholat terus ini. Sekarang kita tadi sholat apa di sini? Maghrib. Nah, sekarang kita niatkan duduk di sini taklim sambil menunggu isya, supaya kita dapat nilai sholat terus menerus ini. Tambah lagi kita duduk taklim, itu keutamaan taklim lagi. Yang banyak dalil-dalilnya tentang keutamaan tersebut. Dipahami ya? Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Orang yang beri makan orang yang taklim, itu insya Allah dapat pahala jariah. Jelas? Jadi jangan seke. Kalau ada orang taklim, beri makan, siapkan minum. Makanya Rasulullah menyebutkan apa? Afdhalus shadaqah syakyul ma. Sedekah yang paling utama itu memberi minum air. Nah, itu masya Allah ya. Orang taklim senang dia, sudah dia dapat ilmu, dia amalkan ilmunya. Nah, itu nanti kita dapat pahala jariah di situ. Baik, kemudian apa? Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, itu kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Jadi dimaksud kewajiban ini yang terikat di dalam sholat ini tadi, dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, di sini nanti kan sudah disebutkan rukun-rukun. Nah, di antara rukun-rukun ini ada namanya kewajiban. Paham? Baik, sekarang kita lihat kewajiban itu. Yang pertama itu membaca seluruh takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di mana dibaca? Pada awal salat kan? Nah, sekarang kalau kita mau ruku, Allahu Akbar. Ini takbir apa namanya? Takbir selain takbiratul ihram, kan begitu? Kalau kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita turun ke sujud, apa lagi dibaca? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, baca lagi Allahu Akbar. Nah, ini takbir-takbir ini hukumnya apa? Wajib. Jelas? Hukumnya apa? Wajib. Jadi dia hukumnya wajib dan tidaklah dia terhitung dari rukun. Apa bedanya kemarin rukun dengan wajib? Karena kalau dia dikatakan rukun, itu harus dilaksanakan. Dia meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau kewajiban ini, kalau dia meninggalkan dalam keadaan tidak sengaja, maka cukup dia ganti dengan sujud sahwi. Jelas ya? Begitu. Kemudian yang kedua, dia membaca tasbih. Itu kalau dia membaca tasbih ini apa? Seperti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib. Tapi ingat, kewajiban ini berlaku pertama pada orang yang sholat sendirian. Ketika dia sholat sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku. Kemudian yang kedua, itu wajib pada seorang imam kalau sholat berjamaah. Bagi makmum tidak wajib. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum cuma mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Nanti ada tambahan yang lainnya, itu sunnah. Begitu ya? Jadi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia sholat sendirian, wajib dia baca. Kalau dia menjadi imam, wajib dia baca. Paham ya? Kemudian yang ketiga, membaca tahmid. Tahmid itu apa? Mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu bagi imam dan bagi makmum. Kedua-duanya wajib. Orang yang salat sendirian juga wajib. Setelah dia bangkit dari ruku, apa dikatakan? Sami Allahu liman hamidah, kata imam, Rabbana walakal hamd. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hukumnya wajib bagi imam dan bagi makmum. Dan bagi orang yang salat sendirian. Tapi jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka dia hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan disepakati hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qamal imam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu,
maka katakanlah, Rabbana walakal hamd, wahai Rabbku, ya, bagimulah pujian. Jelas ya? Rabbana, wahai Rabb kami, walakal hamd, milikmulah segala pujian. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca. Yang keempat sekarang, ucapan apa? Subhana rabbiyal azim. Ini ketika ruku, ya, ketika ruku. Ini dia baca yang wajib itu 1 kali saja. Kalau ditambahkan yang kedua, yang ketiga sampai ke 10 itu sunnah setelahnya. Dipahami? Yang wajib berapa kali dibaca? 1 kali. Kalau tambahan berikutnya sunnah. Paham? Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la. Kapan dibaca ini? Ketika dia sujud. Berapa kali dia baca? 1 kali saja. Itu yang wajib. Dia tambah yang kedua, ketiga, dan keempat sampai 10, itu berapa? Sisanya itu dihitung sunnah. Yang wajibnya yang mana? Yang pertama saja. Baik, kemudian yang keenam dia mengucapkan Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kapan ini? Ketika dia duduk di antara 2 sujud. Adapun tambahannya sampai ke 3 kali, itu hukumnya sunnah. Jadi 1 kali saja dibaca. Dia duduk di antara 2 sujud kan? Dari sujud dia bangkit. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Dia katakan apa di situ? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dia sujud lagi. Nah, gitu. Nah, ini dia baca 1 kali saja wajib. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, dia membaca tasyahud awal. Yang mana dikatakan tasyahud awal? Kalau sudah 2 rakaat. Pada solat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Salat maghrib berapa rakaat? 3 kan? 3. Kalau kita sudah 2 rakaat, ada apa namanya di situ? Tasyahud pertama. Nah, ini hukumnya cuma wajib. Setelah itu kita tambah lagi, naik rakaat ketiga, kita duduk lagi. Tasyahud lagi, ini tasyahud keberapa namanya? Tasyahud kedua. Jelas? Kalau salat 4 rakaat, maka di rakaat keempat itu tasyahud yang kedua. Dipahami ya? Nah, sekarang kenapa dikatakan dia wajib? Sebab Nabi SAW pernah beliau itu sholat. Pas setelah itu beliau tidak duduk tasyahud awal. Beliau langsung naik di rakaat yang ketiga. Sampai selesai beliau sholat, setelah itu beliau sujud sahwi saja. Hanya di sini 2 bentuknya ya, 2 bentuknya begini. Kalau dia, kan tadi dia ruku. Dia katakan begini, enggak, dia duduk di antara apa? Duduk tasyahud awal kan, harusnya kan? Tapi dia lupa duduk tasyahud awal, dia langsung naik. Allahu Akbar. Kalau dia baru naik setengah begini, dia teringat turun. Turun untuk duduk apa? Tasyahud awal. Tapi kalau sudah dia naik, Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah. Teringat bahwa apa? Dia belum tasyahud awal tadi. Tidak usah turun, lanjutkan saja. Ya, begitu perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya itu kalau dia sudah berdiri tegak dan sudah membaca Al-Fatihah berikutnya, sudah tidak usah turun lagi. Tapi kalau dia baru naik setengah ini, dari rakaat kedua naik ketiga ini, dia teringat langsung turun. Paham tidak? Dipahami ya? Kalau sudah tegak, lanjutkan terus. Tapi biasanya ini, kalau kita jadi imam di tengah masyarakat, dibilang orang, ajaran apa itu? Nah, kan begitu. Ini masalahnya, tapi ini hukum ya di dalam sholat. Karena tadi hukumnya wajib saja. Wajib saja. Hanya saya ingatkan, kalau kita menjadi imam di tengah masyarakat yang awam, yang tidak mengerti, ketika kita naik ini pada rakaat ketiga, ternyata mereka tegur, subhanallah, sudah turun saja. Paham ya? Walaupun asalnya tadi boleh kita lanjutkan. Kenapa kita turun? Kalau tidak nanti pasti tersebar. Ada kemarin orang jadi imam ajaran baru, tidak ada tasyahud awalnya. Itu bukan ajaran baru, kamu baru tahu. Kan begitu ya? Kamu baru lihat. Paling ini ajaran lama ini, Nabi lakukan. Nah, begitu. Paham tidak? Nabi yang melakukannya. Nah, begitu ya. Baik, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Nanti di akhir sholatnya, dia sujud sahwi. Jelas? Kapan sujud sahwinya? Nah, ini tadi kan kurang ya. Dia kurang ini. Kurang dalam tasyahud awal. Berarti sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kuncinya begini, kalau dia kurang di dalam sholatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam.
Kalau dia menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Dipahami? Begitu. Kemarin terjadi di sini. Kita sholat, ternyata di rakaat kedua imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah. Salah kan? Ternyata ini baru 2 rakaat ini. Akhirnya dia naik pada rakaat berikutnya. Sekarang ini tadi saya tanya, ini kurang atau lebih ini? Ayo. Tapi kenapa kemarin imamnya itu dia sujud sahwinya setelah salam? Salah atau benar? Betul. Ini dihitung dia menambah salam di situ. Paham? Dia menambah salam. Kan harusnya kan salamnya di akhir kan? Tapi dia tambah salam di sini. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan tentang sujud sahwi. Dia menambah di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Kan harusnya belum kan? Ini menambah namanya. Walaupun sebenarnya rakaatnya kurang. Nah begitu. Beda kalau misalnya dia menambah, dia sudah 4 rakaat. Dia naik pada rakaat kelima, ini menambah. Setelah itu dia wajib turun. Saya tanya ini, kalau misalnya imamnya naik rakaat kelima, katakan subhanallah, imamnya tidak mau turun, apakah kita ikut? Ayo, saya tanya ini. Ini rukun ini. Kalau kita ikut yang salah, batal sholat kita. Sudah nyata itu 4 rakaat sholat, kenapa jadi 5? Yang salah jangan diikuti. Paham? Yang diikuti itu yang benar. Ya kalau salah jangan diikuti. Hati-hati ya. Subhanallah, tetap imamnya naik. Subhanallah, tetap imamnya naik. Langsung kita katakan apa? Jadi kalau kita bisa bahasa Arab atau dari ayat itu sebut ayat. Dikatakan apa? Julusan misalnya kan? Aja duduk, begitu. Begitu nanti dia paham. Oh dia duduk, arti dia duduk. Jangan kita ikut salah. Tunggu saja duduk dia, biarkan imam. Nanti kalau dia turun, tunggu. Salam dia baru kita ikut salam. Ditepuk belakangnya. Salah. Saya kira tidak. Kalau dia sudah rakaat kelima itu pasti ribut orang itu. Jarang itu lanjut terus itu. Kalau dia lanjut terus di rakaat kelima, dia akan saja sudah ditegur. Itu biasanya kalau menegur ingat ya, jangan banyak orang. Makanya orang yang di belakang imam ini orang-orang yang mengerti. Biasanya kalau imam salah, wow, subhanallah, oh penuh satu masjid. Imamnya bingung juga ini. Apa ini? Tambah kurang. Dia bilang, lanjutkan kalian. Pergi dia lari. Ini kejadian nyata ini tempat kami. Dia salam saja, assalamualaikum, lanjutkan sendiri. Marah dia, pulang dia ke rumahnya. Nggak mau dia. Ini kejadian nyata ini ya tempat kami sana. Karena imamnya kan ditegur, subhanallah, salah dia. Bangkit dia subhanallah, turun dia subhanallah. Bingung dia. Ada hilang. Balik dia, lanjutkan sholat kalian. Pergi dia pulang. Itu kejadian itu. Akibat apa ini? Ini juga orang menegur kebanyakan sekali. Masa menegur satu masjid. Itu gunanya di belakang itu mengerti. Saya kadang kalau saya jadi makmum, saya lihat ini orang ini. Kalau memang tidak perlu ditegur, biarkan dulu dia. Kadang dia ingat nanti. Pahamnya? Jangan ketika selip sedikit langsung tegur. Itu biasanya bikin dia pusing, hilang ingatan. Dia baca kan, kadang dia baca ayat ya. Dia baca kalau jadi imam. Pas tersalah sedikit, kadang dia itu diam dulu untuk balik. Dia mengingat hafalannya. Ketika ditegur, bingung dia hilang itu. Saya pernah jadi imam. Saya tahu ini salah. Saya balik, saya diam begini, ditegur dengan ayat yang lain. Sedangkan salah tegurannya ini karena sama ayat yang lain dia. Begitu ya. Ini hati-hati ya tukang tegur itu. Tapi biasanya itu orang tuh kalau menegur tuh, hebat sekali itu. Kayak dia saja benar, salah kok. Tapi giliran dia sudah jadi imam, maaf, nggak bisa. Itu masalah juga itu. Saya yakin itu kalau duduk gini hebat sekali, banyak. Coba suruh jadi imam, hilang ingatan itu. Itu nyata atau tidak? Nyata ya. Baik. Ini dari kewajiban sholat. Sekarang dari sunnah sholat. Dari sunat sholat. Dari sunat sholat itu ada namanya sunat ucapan, ada sunat perbuatan, ya. Jadi dari ucapan itu seperti kita membaca doa istiftah. Apa itu doa istiftah?
Yaitu setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini kan diam dulu sejenak Nabi. Itu membaca doa istiftah di situ. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Dan juga ada yang lain dan yang lainnya. Ini hukumnya cuma apa? Sunnah. Kalau kita menjadi makmum, kalau kita terlambat dan imam sudah membaca Al-Fatihah, tidak sempat kita baca tadi, tidak usah dibaca. Langsung dengarkan saja imam membaca Al-Fatihah. Kalau kita masbuk pada rakaat kedua, sudah langsung baca apa? Al-Fatihah saja. Jangan lagi baca ini. Paham ya? Karena hukumnya cuma sunnah. Kemudian seperti membaca ta'awudz. Ini silang pendapat para ulama mengatakan membaca ta'awudz pada awal solat sebelum membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga saya menyebutkan itu, Syekh Utsaimin mengatakan cukup di awal saja. Jadi kalau kita di awal solat kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru Al-Fatihah. Rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat tidak usah lagi. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan saya, beliau menyebutkan dibaca setiap rakaat. Begitu ya. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya cuma sunnah. Artinya dikatakan sunnah di sini kalau dia tidak baca ta'awudz. Kalau dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya batal salat atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Jelas sampai di sini. Kemudian membaca amin. Membaca amin. Amin ini apa hukumnya? Kapan dibaca amin? Setelah Al-Fatihah. Dia baca amin. A-nya panjang ya. A itu pakai hamzah. A. Amin. Begitu. Jangan amin. Nah, itu salah. Paham ya? Amin itu artinya istajib. Terimalah ya Allah. Itu membaca amin bagi makmum hukumnya sunnah. Membaca apa bukan? Membaca amin bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian hukumnya apa? Sunnah. Ingat di sini disebut sunnah itu kalau sholat sendirian dan sholat apa? Menjadi imam, atau dia menjadi makmum tapi di sholatnya di mana ini? Sholatnya dia di sholat yang bacaannya sir. Apa itu bacaannya sir? Yang rahasia. Makanya kalau orang nikah sirri itu artinya nikah rahasia itu. Tidak rame-rame. Makanya itu bahasa Arab dia sir, kayak gitu. Artinya tidak nampak, disembunyi. Nah, kalau dibaca misalnya kita baca salat maghrib, rakaat ketiga, imam membesarkan bacanya atau tidak? Tidak kan? Nah, sekarang kita membaca, tidak kan? Maka di situ sunnah membaca amin. Tapi kalau mengaminkan imam itu hukumnya wajib bagi makmum. Kapan mengaminkan imam ini? Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kata makmum, itu wajib bagi makmum. Paham ya? Sunnah bagi imam, wajib bagi makmum. Sebab kata Nabi SAW, jika kalian mendengar imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka katakanlah amin. Paham ya? Baik, nanti akan dibahas. Kemudian di sini di antara sunnah juga dari membaca setelah Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Jelas ya? Itu setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Baik. Kemudian dari ucapan atau dari perbuatan, ya masih banyak yang lainnya, cukup ini kiranya. Dan kemudian menambahkan bacaan itu menjadi pertama tadi satu kali dalam rukuk, satu kali dalam sujud, satu kali juga ketika duduk di antara dua sujud. Nah, menambah yang kedua, ketiga, keempat, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian sunnah perbuatan seperti kita mengangkat tangan ketika kita bertakbir, itu hukumnya sunnah. Nanti kita akan sebutkan mengangkat tangan itu berapa tempat nanti di dalam sholat. Dia yang terbatas pada 4 tempat. Baik,
Selesai ini, kita masuk pada pembahasan tentang apa? Tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan tentang sifat salat Nabi, itu artinya kita membahas dari awal sampai akhir bagaimana tata cara salat. Kan kita sudah kenal tadi ya, ada namanya syarat-syarat salat. Ada namanya rukun-rukun salat. Ada namanya apa? Kewajiban-kewajiban salat. Ada namanya sunat-sunat salat. Kenapa kita harus kenal ini dengan baik? Supaya kita bisa membedakan hukumnya. Sekarang saya tanya, biasanya di masyarakat yang diributkan itu apa? Membaca bismillah. Sekarang kita tanya dulu, membaca bismillah itu mengeraskannya itu wajib atau sunnah atau rukun? Saya tanya. Siapa yang bisa jawab? Kan begitu, itu hukumnya dulu. Kita baca ini bismillahirrahmanirrahim, baru kita keraskan Al-Fatihahnya kan. Nah ini biasanya kadang sebagai manusia ribut gara-gara tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bilang jangan lagi suruh jadi imam itu ya, itu tidak cocok ajarannya. Itu masalahnya. Padahal Anas bin Malik ini hidup 10 tahun bersama Nabi. Sejak Nabi datang di Madinah sampai Nabi meninggal dunia, dia menjadi pelayan Nabi. Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Saya tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim di awalnya dan tidak pula di akhir sholat. Beliau tidak pernah mendengar Nabi mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Paham ya? Nah sekarang yang mana kita pakai? Ya ini hadisnya sahih, itu yang kita pakai. Kalau kita tidak mengeraskan, boleh sesekali kita mengeraskan kalau orang di situ alergi kalau tidak mendengar suara Al-Fatihah itu dibaca bismillah di depannya. Sudah keraskan saja. Mengajarkan kepada mereka bahwa kita juga baca bismillah, kan begitu. Pernah dulu ada seorang teman, atau dia termasuk om saya juga di Jawa. Dia punya tempat kursus bahasa Inggris. Dia bukan ustadz, tapi dia pandai agama. Suatu hari dia pernah jadi imam di masjid umum di hari Jumat. Setelah itu dia jadi imam, tapi bacaan bismillahirrahmanirrahimnya ini dia tidak keraskan. Setelah itu diserang dia di rumahnya. Diserang, dibawakan kitab. Datang ke tempat dia, dikira pesantren di situ. Wah, dibawakan. Katanya, bapak jadi imam tidak keraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini santrinya bawa ini kitab ini. Oh, pengawalnya kan bawa kitab. Apa jawaban beliau ini? Kata beliau, saya baca, tapi kan saya tidak keraskan. Boleh kan? Langsung pulang orangnya, tidak jawab lagi. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, tapi saya tidak keraskan. Boleh kan? Sudah, dia putar haluan, pulang dengan murid-muridnya. Angkat lagi kitab tadi. Jadi tidak usah terlalu dipusing yang begitu ya. Jelas? Kita sholat itu bukan karena manusia, tapi kita sholat untuk siapa? Untuk Allah, karena Allah. Kapan kita dapat hadisnya sahih datang dari Nabi? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sudah, kita sholat seperti itu. Jelas ya? Tapi di dalam kita mendidik umat, itu kita harus memiliki hikmah di dalam perkara ini. Jelas? Nah, karena itu kata orang Arab, apa itu? Al-kilabu tanbah, al-qafilatu tamur. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kafilah itu rombongan orang mengadakan perjalanan. Datang anjing menggonggong terus, sudah teruskan saja, tetap berlalu. Makanya kata para ulama salaf, andaikan kalau saja setiap orang yang menggonggong itu kita ambil, setiap anjing menggonggong kita ambil batu, kita lempar dia, menggonggong lagi ambil batu, lempar dia, habis batu ini tetap dia tidak berhenti menggonggong. Paham? Kita lempar batu, habis batu kita ambil, anjing tetap tidak berhenti menggonggong, karena memang kerjaannya begitu kan ya. Nah sama ini orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, tidak berhenti dia mencela terus, mencerca terus. Biarkan saja. Saya masuk surga bukan karena kamu, ya kan? Surga juga bukan milik kamu, misalnya kan? Tapi tidak usah ribut. Sudah kita beramal dengan ilmu karena Allah, itu sudah cukup. Makanya ketika seorang sahabat dari Nabi SAW
Atau ketika Said, siapa itu namanya ini, mereka bertanya tentang waktu itu, tentang bintang yang jatuh. Maka di sini Husain menjawab, siapa, kata ditanya Ali, siapa yang melihat tadi malam bintang jatuh? Kata Husain, saya. Akan tetapi saya tadi malam bukan karena sholat malam. Cuma saya itu melihat bintang jatuh, itu karena saya tersengat oleh kalajengking. Tersengat oleh binatang berbisa. Maka ditanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat binatang tadi? Katanya istarqaitu, saya minta diruqyah. Dalam satu riwayat dikatakan saya ruqyah sendiri. Tapi dalam lafaz lain dikatakan istarqaitu, saya minta diruqyah. Nah, lalu saya ditusuk lagi oleh apa? Oleh ini yang bertanya tadi. Wa ma hamalaka ala dalik? Apa yang membawa kamu untuk melakukan itu? Artinya apa? Kamu disengat oleh binatang, lalu kamu ruqyah itu, atau kamu minta diruqyah. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Ditanya dasarnya, dalilnya. Maka dikatakan oleh Husain ini, kata beliau, hadis, sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, katanya, la ruqyata illa min ain akhumah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, itu penyakit pandangan mata yang hasad, ditumpangi oleh syaitan, sakitlah orang yang dipandang. Jelas ya? Makanya jangan suka posting-posting foto anak kita yang lagi, apa orang bilang itu, lagi lucu-lucunya. Kalau orang pandang gini dia hasad, ditumpangi oleh syaitan, bisa sakit dia itu. Dia tidak ada baca-bacanya. Itu namanya penyakit ain. Makanya ahwat-ahwat sering posting fotonya itu, foto cepret, dia posting, senyum manis, ya kan, mata berkedip, misalnya kan, contoh saja ini. Ya, saya sebut begitu memang nyata ada. Saya pernah dilihatkan oleh teman begitu. Jadi nanti orang melihat hasad dia, muncul sakit dia. Itu kadang terjadi, kendaraan juga. Tiba-tiba dia parkir di tempatnya orang, dia indah-indahkan begitu, ini orang pandang hasad, rusak mobilnya. Itu obatnya diruqyah. Betul ya? Itu diruqyah. Kemudian yang kedua, auhumah. Dari sengatan tadi, binatang berbisa. Dia punya dalil ini untuk melakukan yang dia perbuat tadi. Maka kata yang bertanya ini, qad ahsana man intaha ila masami'. Maka sungguh telah indah bagi orang yang berhenti dari apa yang pernah dia dengar. Sudah cukup. Paham? Begitu. Setelah itu baru disebutkan, tetapi ada sebuah hadis yang lebih afdol dari itu. Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena mereka tidak minta diruqyah. Ini lebih utamanya. Nah, jadi kalau dia berhenti di atas dalil, maka itu sungguh perbuatan yang telah bagus. Paham? Kalau kita sudah punya dalil, jelas hadisnya sahih, kita amalkan. Ya jangan dengar komentar-komentar orang yang tidak belajar. Kita beramal dengan ilmu. Kita pertanggungjawabkan ilmu kita dan amalan kita. Paham ya? Allah Ta'ala a'lam. Baik, kita sholat dulu. Setelah itu baru kita masuk pada pembahasan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah